Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim atau muslimah tentu menginginkan dalam mengarungi hidup agar menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita ini fakir ilallah, kita ini miskin, sangat memerlukan pertolongan Allah, sangat-sangat memerlukan hidayah dari Allah Jalla wa'az, dan sangat-sangat memerlukan ampunan dari Allah Jalla wa'az. Dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, harapannya Allah Jalla wa'az memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Ini cita-cita tertinggi kita sebagai hamba Allah Jalla wa'az. Pada kesempatan siang ini, seperti yang ma'ruf yang antum ketahui bahwa kita akan berusaha membahas suatu pembahasan yang sangat agung, yaitu sebab-sebab bagi diri kita untuk istiqamah alal haq. Sungguh kalimat yang sangat mulia dan sangat luas, yang akan membawa sosok muslim atau muslimah ketika benar-benar hidup ini penuh dengan istiqamah alal haq pada jenjang yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan istiqamah ini ungkapan yang ringkas namun bermakna luas. Naam, dan bermakna dalam. Padat maknanya. Kita lihat ketika Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Wa fi hadits Abu Usamah radhiyallahu anhu, yaitu dengan lafaz ghairaka. Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah thumma istaqim. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, termasuk sahabat yang paling semangat, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang
mendatangkan manfaat tentunya kepada beliau dan kepada umat secara umum dalam dunia dan akhiratnya. Di hadits ini beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu amalan, minta nasihat dan arahan dan ucapan, bimbingan, yang dengan amalan tersebut bisa menyelamatkan dia dari murka Allah, bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengantar jannah Jalla wa Az, yang dengan itu mencukupkan amalan yang lain. Makanya pertanyaannya, ya Rasulullah, permohonan kepada Rasul, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku dalam Islam sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya tentang ungkapan dalam Islam tersebut, tentang nasihat dalam Islam tersebut kepada seseorang setelah kamu ini, setelah engkau ya Rasulullah, atau selain engkau ya Rasulullah. Nah, beliau mencukupkan hanya bertanya kepada Nabi SAW, minta nasihat, ungkapan, ucapan dalam Islam yang ungkapan itu mencakup, menyeluruh dari pilar-pilar Islam, prinsip-prinsip Islam, dan inti tujuan hidup ini beribadah kepada Allah dan mengantarkan kepada jannatullah dan kebaikan dunia akhiratnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkan oleh engkau wahai Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah di atas ucapan tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Ungkapan amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh yakin dalam kolbunya, kemudian terus menerus mudawamah di atas iman tersebut, dalam keadaan engkau istiqamah di atas hidayah iman dan tuntutan-tuntutan iman, yaitu dengan menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya, dan terus istiqomah, mudawamah, terus menerus di atas menjalani perintah Allah Jalla wa'az dan di atas menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa'az. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, ayat yang benar-benar membuat kita ini terperengah dan terhentak untuk bangkit dan semangat di dalam menempuh kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Jalla wa'az, kemudian istiqomah di atas statement tadi, di atas pernyataan Rabbunallah, maka para malaikat turun menjelang kematiannya
turun para malaikat menjelang kematiannya sembari menyatakan, jangan kau takut dan jangan engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira. Mereka yang menyatakan Rabbunallah, mereka yang menyatakan amantu billah, kemudian istiqomah di atasnya, beri kabar gembira dengan jannah yang telah disediakan oleh Allah Jalla wa'az buat kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'az mengabarkan dalam ayat ini tentang wali-wali Allah Jalla wa'az, yaitu tansyituhum wal hathu ala iktidai. Semangat dan hasungan untuk mencontoh. Naam. Memberikan semangat. Naam. Dan menghasung untuk mencontoh. Iya. Mencontoh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat. Yang menyatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Naam. Apa itu ungkapan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu? Ayat ini apa tafsirnya kata Sa'di rahimahullah? I'tarafu wa nataqu. Naam. Kalian telah mengakui dan betul-betul mengikrarkan, memahami, mengucapkan dan ridha terhadap kerububian Allah dan betul-betul berserah diri dan menerima dan menjalankan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu ala siratil mustaqim. Naam, kemudian engkau istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut secara ilmu dan amal. Yang seperti ini falahumul busyra, kata Syekh rahimahullah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mendapat kabar gembira di kehidupan dunia dan akhirat kelak. Malaikat-malaikat yang mulia turun. Yataqarraru nuzuluhum alaihim. Terus menerus turun kepada mereka sembari menyampaikan kabar gembira menjelang kematian mereka dengan ungkapan jangan kalian bersedih hati. Jangan bersedih hati. Jangan takut dari apa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Jangan. Naam. Jadi betul-betul diberi kabar gembira, jangan takut dan bersedih hati apa yang mereka lakukan dan yang akan datang. Naam, dari apa yang mereka takutkan, khawatirkan, beri kabar gembira dengan jannah yang telah disediakan oleh Allah untuk kalian. Dan pasti akan terjadi janji Allah. Pasti akan ditunaikan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kondisi seorang yang istiqomah di atas al-haq, balasannya jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hasungan untuk istiqomah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat tadi ma'ruf, wadhih, jelas, gamblang. Banyak hadis-hadis yang sahih. Misal Allah sebutkan di dalam hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dan diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasul menyatakan saddidu wa qaribu wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhu al jannata wa inna ahabbal a'mali ilallah
adwamuha wa in qalla. Perintah dari Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Hakikat istiqomah adalah as-sadad. Hendaklah kalian benar-benar terus menjalani, menempuh as-sadad. Jalan yang lurus, jalan yang hak. Perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah, ibadah yang benar. Taat perintah Allah Jalla wa Az. Menjauhi larangan Allah Jalla wa Az. Saddidu wa qaribu, dan terus mendekat kalian kepada al-haq. Ketahuilah, sesungguhnya murni hanya amalan seseorang tidak bisa memasukkan dia kepada jannah. Tapi amalan dan rahmat Allah. Rahmat Allah dan amalan itulah yang bisa menyebabkan masuk jannah. Semata-mata amalan tidak, kata Rasulullah SAW. Dan sungguh, naam, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Yang istiqomah, yang terus-menerus, istimrar, mudawamah, walaupun sedikit, di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, di atas sunnah Nabi SAW. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh mulia hadis tersebut. Di hadis yang lain Rasul menyebutkan, naam, dari Thauban maula Rasulullah SAW, dan disahihkan oleh sebagian ulama ahli hadis, hadis lafaz ini, saddidu wa qaribu wa'malu wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'minun. Saddidu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diulang lagi dalam hadis Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau menepati al-haq, ucapannya al-haq, perbuatannya al-haq, keyakinannya, akidahnya al-haq. Naam, wa qaribu, dan mendekatilah kepada al-haq. Subhanallah. Dan wa'malu, beramalah kalian, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Dan tidaklah menjaga sholat kecuali, dan tidaklah menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Tidaklah menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'minun. Dalam Sahih Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, istiqomalah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomalah kalian.
Namun kalian tidak akan sempurna dengan menjalani semua perintahnya secara sempurna dan menjauhi larangan secara sempurna. Enggak kalian. Nah, jadi subhanallah, barakallahu fikum. Tentunya Islam betul-betul memerintah agar menjalani ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya tanpa takalluf dan berlebih-lebihan. Ini penting. Dan ini tidak meniadakan semangat. La, tetap semangat, juhud tetap. Tapi takalluf, berlebih-lebihan, nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, perintah Nabi SAW dalam hadits ini, yaitu istaqimu, perintah untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, jalannya petunjuk. Nah, jalan yang lurus, jalan petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para solihin. Tentu kita diperintah oleh Allah umat Muhammad SAW untuk benar-benar menapak tilasi, mensuri tauladani Rasulullah SAW, mencontoh beliau dengan penuh keikhlasan. Ketika kita semua menjalani dan mencontoh Rasul SAW dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'az, dalam segala yang mengantarkan ke jannatullah dengan penuh ikhlas, maka harapannya kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas al-haq. Dan terus demikian. Sesungguhnya amalan yang terbaik di antara kalian adalah salat, dan tidak menjaga terhadap wudu kecuali orang yang mukmin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis tadi yang kita baca, di situ ada sebuah amalan yang sangat luar biasa untuk menuju kepada istiqomah. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, annal muhafadzata 'ala shalah min afdhalil a'malid dallah 'alal istiqamati. Menjaga salat termasuk amalan-amalan yang paling afdal yang mengantarkan pada istiqomah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat luar biasa nilai kandungan salat. Nilai kandungan salat, sehingga termasuk amalan yang paling afdal yang mengantarkan seorang muslim kepada al-istiqomah. Naam, mereka yang dikatakan menjaga salat, betul-betul menghadap kepada Allah dengan khusyuk dan betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan wajahnya, anggota tubuhnya semua tunduk khusyuk hanya kepada Allah. Inilah amalan yang paling afdal dan yang paling sempurna untuk mengantarkan kepada al-istiqamah.
dan betul-betul dia membuang dan menjauhkan diri dari segala apa selain Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk kesyirikan, sum'ah, ujub, riya, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat, dan dengan tujuan-tujuan lain selain Allah dari duniawi, dipalingkan semua, ditinggalkan semua, murni hanya menghadap Allah Jalla wa Az. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Dia tegakkan rukun-rukun solat. Dia jalani kewajiban-kewajiban solat. Dia sempurnakan sunnah-sunnah solat. Tumakninah, khusyuk di dalamnya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Solat yang seperti ini, solat yang mengandung khusyuk, solat yang menegakkan rukun-rukunnya, solat yang menegakkan kewajiban-kewajiban solat, dan solat yang menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di surat Al-Ankabut. Sesungguhnya solat itu mampu, solat yang disebutkan tadi, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar atas pelakunya. Dan sungguh zikir kepada Allah adalah amalan yang besar, yang lebih besar. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini dan hadis-hadis tadi yang kita baca, bahwa amalan yang mengantarkan seorang itu istiqamah di antaranya adalah salat. Subhanallah. Salat. Luar biasa ya ikhwan. Naam. Karena mulia dan utamanya salat dan pengaruh positif, pengaruh baik, sehingga mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wal fahsya, al fahsya, kullu ma ista'zama wastafshaha minal ma'asi, ustu'lima, na'am, wastufsiha minal ma'asi, na'am. Mungkar fahsya itu, makna fahsya adalah segala sesuatu yang betul-betul kekejiannya itu besar dari maksiat-maksiat yang ada. Nah, yang selalu jiwa itu menginginkannya. Innan nafsa la'amartum bisuk ila man rahimah rabbi, ila ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret dan mengajak pada perbuatan yaitu maksiat. Nah, fahsya itu kemaksiatan yang besar. Mungkar, kata Syi'di rahimahullah, kullu maksiatin tungkiruha al-uqul wal fitr. Mungkar itu segala maksiat yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah. Lah, salat mampu menahan diri bagi pelakunya untuk menjauhi dari yang keji dan mungkar tadi. Bagi siapa? Salat yang bagaimana? Tadi disebutkan salat yang betul-betul hamba tegakkan, yang disempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya. Yang dengan itu kolbunya dia bercahaya dan hatinya dia suci dan imannya terus bertambah dan terus semangat untuk melakukan kebaikan. Dan semakin rapuh keinginan untuk berbuat jelek, semakin melemah keinginan untuk berbuat jelek, maka
berkesinambungan, terus-menerus, mudawamah, menjaga sholat dengan yang disebutkan tadi, dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, kewajibannya dilakukan, dan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, inilah yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini diantara tujuan terbesar dan buah terbesar dari sholat. Dan itulah merupakan sebab-sebab istiqamah. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di sini perlu kita ketahui bahwa amalan sholat termasuk amalan yang mengantarkan kepada al-istiqamah. Maka kita wajib belajar tata cara sholat yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya terus dijalani dengan penuh khusyuk, tumaninah, dan ikhlas. Sehingga segala kekejian dan kemungkaran dengan izin Allah dan pertolongannya kita dijauhkannya dari semua itu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di hadis tadi disebutkan bahwa na'am barakallahu fikum, tidaklah menjaga wudu kecuali orang mukmin. Na'am. Betul. Nah, kata para ulama, tidaklah seorang muslim menjaga wudunya, terus-menerus dia suci dari hadas, illa waqatis takmala imanuhu wa tasdiquhu. Melainkan dia telah sempurna iman dan kejujurannya. Karena wudu termasuk amalan yang mulia dari ketaatan kepada Allah. Nah, dan betul-betul perjuangan, terutama di musim dingin. Nah, makanya tidaklah menjaga itu kecuali orang yang betul-betul membenarkan Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama dari hadis ini, annal muhafadhah 'alal wudu min syamil mu'minin. Menjaga wudu termasuk ciri khas orang-orang mukmin. Dan hadits ini juga hasungan untuk istiqamah di atas jalan yang lurus sembari memohon pertolongan dari Allah Jalla wa'az. Yang kedua, di antara sebab-sebab istiqamah adalah memilih teman yang baik. Memilih sahabat yang soleh, yang berakhlak mulia, yang manhajnya lurus, yang jauh dari kedustaan dan kezaliman, mengajak musyawarah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh, bermajlis, bersahabat, bergaul, bermuamalah dengan orang-orang yang jujur. Karena sungguh agama seseorang itu bergantung pada temannya. Sehingga kita harus milih teman yang soleh, teman yang di atas manhaj yang hak, teman yang tidak berdusta, teman yang tidak biasa zalim. Naam. Agar kita istiqomah. Jadikan orang-orang soleh, jadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah teman setia kita, sahabat kita, yang kita bermusyawarah dengannya, yang kita berta'awun dengannya,
yang kita bermajelis dengannya. Sampai-sampai Rasul menyatakan, la yakulu ta'amaka illa taqi. Tidak makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya jadikan oleh kalian duduk-duduk makan-makan itu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ini dibahas panjang ya ikhwan, barakallahu fikum. Namun kita ambil faedah yang Masya Allah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, mujalasatus sholihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Naam, bermujalasah, kumpul-kumpul, duduk-duduk, musyawarah, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu akan membawamu dari 6 menuju ke 6 perkara. Akan merubahmu, naam, dari 6 perkara menuju ke 6 perkara. Dengan bergaul, dengan bermajlis, bersahabat orang-orang yang soleh. Subhanallah. Apa 6 tersebut? Naam, hikmah faedah yang besar untuk terus menjaga keistiqomahan seseorang, untuk terus menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bergaul dan bersahabat, duduk musyawarah dengan orang yang soleh. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Dengan bergaul, bersahabat, berteman, bermajlis dengan orang-orang yang soleh, yang semula ragu-ragu dalam agama ini, ragu dalam segala urusan, menjadi yakin. Karena teman-teman yang soleh tersebut, karena sahabat yang soleh tersebut terus mengingatkan, menasehati. Sejuk dengan nasihatnya. Tentram dengan nasihatnya. Karena yang dibawa itu ilmiah. Yang dibawa itu ilmu din. Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Sehingga yang semula dia ragu dalam urusan dia, dalam perkara dia, dalam dunia dia, dalam akhirat dia terkhusus, na'udzubillah, dalam agama dia terkhusus, menjadi yakin. Nah, kata pepatah Arab menyatakan menjalis janis. Orang yang duduk dengan fulan akan mirip dengan dia, akan sejenis dengan dia. Maka jadikanlah teman duduk kita, sahabat kita, teman musyawarah kita adalah orang-orang yang soleh, agar kita menjadi orang-orang soleh juga. Yang kedua, naam, hikmah dan faedah yang besar, bermajlis, bersahabat, bergaul dengan orang yang soleh bisa merubah, bisa mengarahkan minar riya ilal ikhlas. Bayangkan, masalah besar. Dari semula riya wal iyadzu billah, amalan ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dikagumi, na'udzubillah min dzalik, menuju pada ikhlas. Subhanallah. Ikhlas lillah jalla wa as. Alangkah mahalnya, alangkah berharganya sahabat kita, orang-orang yang soleh. Wa minal ghaflati ila dzikr. Coba bayangkan, alangkah mahalnya, alangkah besarnya pengaruh positifnya berteman, bermajlis dengan orang-orang yang soleh, yang semula ghaflah, lalai, menuju kepada zikir kepada Allah, zikir. Naam. Jadi ingat dia kepada Allah. Yang semula dia lalai. Yang keempat, minar rughbah fid dunya ila rughbah fil akhirah. Dengan bersahabat, bermajlis dengan orang-orang yang soleh itu, yang semula dia ambisi terhadap dunia,
Kemudian sebab nasihat dan arahan dan bimbingan yang sejuk, yang tentram, ilmiah. Tidak ada tendensi apapun dari duniawi dan yang semisalnya. Menjadi semangat untuk mencari akhiratnya, menuju akhiratnya. Amalan menuju akhirat. Subhanallah. Allahu Akbar. Sahabat, tempat bermajelis, bergaul, mujalasah dengan orang-orang soleh, betul-betul memiliki pengaruh yang besar dari sisi kebaikan dan kemuliaannya. Yang kelima, minal kibari ila tawadhu. Minal kibri ila tawadhu. Yang semula sombong, na'udzubillah, menuju kepada tawadhu, rendah diri, rendah hati. Yang semula membangkang kepada al-haq, yang semula menolak nasihat-nasihat dari orang-orang yang baik, ditolak, ditentang, menjadi lunak, tawadhu, rendah diri, menerima al-haq dari orang yang menasihati. Masya Allah. Masalah kibir, masalah besar. Sombong itu masalah besar. Na'udzubillah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Terancam tidak masuk jannah bagi orang yang dalam kolbunya ada sebiji sawi dari perangai sombong. Na'udzubillah min dzalik. Harapannya dengan mujalasah, bersahabat, bergaul dengan orang soleh, menjadi tawadhu, lunak, enak menerima nasihat, Masya Allah, enak menerima al-haq, Masya Allah, lapang dada, baik, alhamdulillah. Yang keenam, min su'in niyah ilan nasihah. Dari niat yang jelek menjadi tulus dalam menasihati. Masya Allah. Semula buruk tujuannya dengan bermajlis, mujalasah, sahabat bergaul dengan orang soleh, menjadi tulus dalam menasihati. Masya Allah, ikhwan. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini sungguh suatu yang harus kita pertahankan dan kita raih, kita rebut. Sampai titik darah penghabisan kita untuk bersahabat, bermusyawarah, bermajlis, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'az. Semoga yang singkat ini memberikan ilmu bagi kita untuk kita amalkan, menyejukkan kita semua, dan diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk istiqamah di atas al-haq sampai ajal menimpa kita. Dan itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.